Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian para pengajar di era milenial? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan batasan akses untuk sebuah kelas yang kita sajikan di e-learning atau akses pada suatu bahan ajar. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu ya. Jadi seringkali kalau kita mau mengajar di online learning kan pertemuan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu kan bisa kita sajikan dari awal ya. Kalau bahan-bahannya sudah siap, dari awal semuanya sudah bisa kita pasang. Nah, tapi meskipun sudah kita pasang, kita ingin memberikan batasan kepada mahasiswa supaya tidak bisa mengakses ya. Mahasiswa bisa mengakses kelas yang sudah kita pasang mulai dari tanggal dimulainya kelas tersebut dan jam tersebut ya. Maksudnya apa? Maksudnya agar mahasiswa itu belajarnya bertahap, tidak diklik-klik-klik semuanya, tapi hanya diklik tapi tidak belajar. Jadi bertahap dari kelas pertama, kelas kedua hanya bisa diakses, nanti pada minggu berikutnya kelas ketiga dan seterusnya. Nah, jadi kelas ini akan kita berikan batasan akses. Nah, yang kedua, memberikan batasan akses pada sebuah bahan ajar. Nah, maksudnya dalam satu perkuliahan seringkali kan kita taruh ada satu dua bahan ajar ya dan seterusnya itu. Ya. Nah, kita ingin mahasiswa itu membuka atau menyelesaikan dia belajar di bahan ajar yang pertama dulu ya. Sebelum dia masuk ke bahan ajar yang kedua, sehingga kita akan berikan batasan mahasiswa tidak bisa klik bahan ajar kedua sebelum dia klik membaca bahan ajar yang pertama. Seperti itu maksudnya batasan antar materi. Nah, dengan demikian sehingga mahasiswa dipaksa untuk membuka seluruh bahan ajar atau apapun yang kita taruh di e-learning. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kita ikuti tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ikuti tutorialnya bagaimana cara membatasi akses untuk masuk ke dalam kelas di online learning yang kita telah buat ya. Yang kita maksudkan untuk men-setting tanggal ya, kapan mahasiswa bisa mengakses materi ya, atau untuk kepentingan lain misalnya agar mahasiswa membuka semua materi yang kita taruh di e-learning, ya kan? Karena bisa saja mahasiswa itu login tapi tidak membuka materi. Nah, dengan cara ini kita bisa memastikan mahasiswa login pada tanggal yang kita tentukan dan dia harus akses materi. Oke. Langsung saja yang pertama seperti biasa kita masukkan username dan password kita. Oke ya, setelah masuk ke dalam halaman perkuliahan, kita pilih kelas yang akan kita setting ya aksesnya. Misalnya di sini saya akan mencontohkan di kelas kemuhammadiyahan 3U ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk men-setting kelas ini kapan bisa diakses itu bisa mulai dari awal ya. Pada saat kita taruh ini semuanya. Pada saat kita taruh ini bisa langsung kita setting gitu. Nah, tapi pada contoh ini saya sudah membuat terlebih dahulu seperti ini ya. Tapi untuk aksesnya ya, kebolehan aksesnya baru saya akan setting gitu ya. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu. Ini kan ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, ini sudah saya taruh semuanya. Nah, pertemuan ketiga ini meskipun sudah saya taruh, ini perkuliahannya sebenarnya belum mulai karena ini untuk minggu yang akan datang. Ya kan, yang ini pertemuan ketiga. Nah, untuk itu kita akan setting supaya kelas ini, yang pertemuan ketiga ini, tidak bisa dibuka oleh mahasiswa sebelum tanggal pertemuan perkuliahan gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mahasiswa itu belajarnya bertahap. Itu jangan sampai semuanya hanya diklik, klik, 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 tapi sejatinya dia nggak belajar, hanya klik-klik saja ya. Jadi supaya bertahap satu pertemuan
mereka masuk belajar. Nah, pertemuan berikutnya meskipun sudah kita taruh seperti ini, itu kita bisa kasih batasan akses supaya mahasiswa belum bisa membuka. Nah, kenapa kita perlu men-set semuanya seperti ini? Supaya kita persiapannya lebih leluasa ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk semua pertemuan bisa saja kita taruh semuanya lengkap sehingga kita sudah tidak terburu-buru kalau saat kuliah ya. Tapi bisa kita batasi mulai kapan mahasiswa itu bisa mengakses materi ini. Oke ya. Nah, sekarang saya akan men-setting di kelas ini. Ya, kapan ini bisa diakses oleh mahasiswa. Kalau dibiarkan seperti ini bisa diakses dari sekarang, tapi mau saya bisa diakses di minggu depan gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti biasa kita ke atas dulu ke roda gear ini klik. Oke ya. Dipilih yang hidupkan mode ubah. Ini ya. Oke, setelah itu kita menuju ke bawah tadi bagian yang akan kita setting. Nah, di bagian ini yang akan kita setting. Oke. Oke, ini kita klik di sini ubah. Ubah pengaturan. Nah, oke. Kita lihat posisinya ada di sini Bapak Ibu. Bahwa ini ada pembatasan akses dan activity completion ya. Dua hal inilah yang akan kita setting. Ya, kalau ini udah standar biasanya, ini juga ditambah juga boleh, nggak apa-apa. Ini untuk pembatasan akses ada dua yang kita perhatikan. Sekarang kita mulai dari pembatasan akses di sini. Oke. Kalau dilihat di sini kan tidak ada pembatasan akses, tidak ada. Artinya mahasiswa bisa mengakses dari sekarang, padahal pertemuannya kan belum untuk minggu yang akan datang. Nah, caranya kita tambah pembatasan di sini, di bawah ini klik. Oke ya, ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang date, tanggal. Oke, ya. Peserta ajar harus cocokkan dengan berikut ya. Maksudnya dia bisa mengakses materi harus di tanggal ini. Jadi kita tinggal setting saja dari tanggal berapa misalnya ya. Materi ini akan dibuka mulai dari tanggal misalnya tanggal 20, katakanlah sekarang 20 ya. Katakanlah 26 deh gitu ya. Katakanlah 26. Jadi sebelum tanggal 26 ini tidak bisa dibuka oleh mahasiswa. Oke. Kemudian yang kedua, ini activity completion ini adalah supaya tanda bahwa dia sudah akses itu apa gitu ya. Bahwa memastikan bahwa dia sudah mengakses materi ini gitu. Jadi ada tandanya. Nah, di sini ada dua pilihan. Do not indicate activity completion berarti kita nggak kasih tanda. Artinya kita nggak tahu mereka sudah akses apa belum kan. Nah, maka sebaiknya kita taruh yang ini. Student can manually mark the activity as completed. Jadi nanti mahasiswa harus mencentang kotak untuk mengakhiri aktivitas. Itu sehingga nanti ada tandanya bahwa dia sudah mengakses materi. Kayak seperti itu tinggal disimpan. Simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu di pertemuan ketiga tadi ya yang kita edit ya. Ini di sini di sini kelihatan tulisannya buram. Kalau ini kan jelas tuh ya. Ini buram. Artinya kalau nanti dibuka oleh mahasiswa ini buram seperti ini. Nggak bisa diakses ya sebelum tanggalnya. Ini ada tulisan terbatas available from ya 26 Oktober 2020 jam 7.00 itu. Jadi ini akan bisa diakses oleh mahasiswa pada tanggal ini, mulai dari tanggal ini, jam ini. Oke ya. Lalu yang kedua juga demikian. Ini kalau seperti ini bisa diakses langsung oleh mahasiswa. Jadi yang kedua juga kasih batasan. Ya sini ya, tadi sama ubah pengaturan. Kemudian di sini klik lagi ubah pengaturan. Oke. Nah, ini ya. Oke, tadi ngeditnya di sini pembatasan akses dan activity completion. Oke, pembatasan akses kita klik tambahkan pembatasan. Nah,
Bisa pakai tanggal, bisa pakai yang ini. Tapi kalau untuk bahan atau materi kedua, saya lebih pilih pakai yang ini, nggak usah tanggal. Maksudnya apa? Kalau yang ini adalah dia bisa klik setelah melakukan atau menyelesaikan aktivitas, itu maksudnya ya. Jadi ini kan di yang kedua, yang pertama tadi kan udah di set tanggal. Nah yang kedua itu kita setting dia bisa akses yang kedua setelah dia akses yang pertama gitu loh Bapak Ibu maksud saya. Ini ya kita klik ya supaya jelas activity completion. Nah artinya mahasiswa bisa mengklik yang ini ya setelah dia menyelesaikan aktivitas di atasnya gitu. Di atasnya tadi adalah doa awal kuliah ini. Nah ini, jadi kita pilih nih atasnya tadi kan ini doa awal kuliah. Nah, jadi sebelum dia klik menyelesaikan ya membuka ini atau menyelesaikan yang ini dia tidak bisa klik ke yang materi yang ini ya, ke materi yang dakwah pencerahan nggak bisa diakses gitu. Terus activity completion kalau di sini karena dia file ada 3 pilihan ya. Ada student can manually mark the activity complete. Kalau ini setelah mahasiswa membuka materi dia harus checklist manual. Kalau yang bawah asalkan mahasiswa sudah buka materi otomatis checklist gitu. Pilih yang mana Bapak Ibu? Lebih bagus pilih yang ini kalau saya yang bawah. Sebab kalau yang pilih ini bisa diakalin sama mahasiswa. Mahasiswa checklist tapi nggak buka materi gitu. Tapi kalau ini mahasiswa nggak bisa checklist, dia harus buka materi, kemudian checklist sendiri otomatis gitu. Jadi memaksa mahasiswa untuk membuka materi kalau ini. Jadi pilih show activity as complete when condition are met gitu. Seperti itu ya. Nah, ini dicentang di kotaknya. Student must view this activity to complete it. Ya, ini dicentang. Oke, kalau seperti ini, mahasiswa tuh harus mau nggak mau harus klik materi, harus buka materi. Gitu. Setelah itu kita simpan kembali ke kursus. Oke ya, kita tunggu kembali ke kursus simpannya ini. Oke, ya ini kita lihat pertemuan ketiga tadi ya. Nah, di sini sudah ada tidak tersedia kecuali the activity. Wah, ini masih bahasa Inggris ya, campur-campur. Doa awal kuliah is marked complete. Jadi sebelum karena doanya ini kan harus dibuka ya Bapak Ibu, doa ini mahasiswa bisa langsung lihat gitu. Tapi untuk menyelesaikan ini dia harus centang. Kalau belum centang ini dia belum buka, bisa buka yang ini. Nah, ini jadi buram ya. Nah, demikian juga yang ini. Sama yang di sini kita taruhnya adalah sini ya, ubah pengaturan. Kemudian di sini ya pembatasan akses. Oke, kita pilih lagi ini tambah pembatasan. Kita pilih activity completion. Pilih di sini yang mana? Nah, tadi kan doa awal kuliah ya. Nah, tinggal dipilih mana harus menyelesaikan yang mana nih. Berarti yang ini ya. Tadi atasnya kan ini, yang di atasnya persis, dakwah pencerahan. Nah, kita pilih yang ini, harus menyelesaikan ini dulu baru bisa klik yang ini yang link ini gitu. Kita simpan activity completion. Nah, oke, di sini kita pilih show activity when condition are met ya, supaya mahasiswa mau nggak mau harus klik materi. Ini kita centang. Nah, setelah itu kita simpan kembali ke kursus. Baik ya, Bapak Ibu, ini sudah semuanya sudah kita beri batasan. Nah, untuk
membuktikan bahwa ini tidak bisa diakses oleh mahasiswa ya Bapak Ibu, saya akan login sekarang sebagai mahasiswa, sebagai peserta ya. Nah, saya akan pinjam akunnya Neng Alaya nih. Nah, saya pinjam akun dia. Oke. Saya logout dulu. Saya akan masuk menggunakan akun dia. Oke ya, ini saya sudah login sebagai mahasiswa. Oke ya Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah login menggunakan akunnya Alia Nadia Fauzana ya. Salah satu mahasiswa saya di kelas 3U. 3U Kemuhammadiyahan mana nih? Nah, yang ini nih. Oke ya. Nah, kita lihat tadi yang sudah saya setting apakah bisa diakses oleh Alia apa enggak gitu ya di pertemuan ketiga. Nah, ini. Pertemuan kedua udah checklist dia semuanya udah masuk. Di pertemuan ketiga dia tidak bisa melakukan aktivitas tuh, nggak bisa diklik, nggak bisa gitu ya, mati semua. Ini yang bawah kenapa bisa? Ini yang bawah tadi nggak saya setting kan, buat contoh aja gitu. Nah ini kalau di setting ini nanti di mahasiswa seperti ini, nggak bisa diklik gitu. Dia akan bisa klik, ini warnanya akan berubah, bisa diakses setelah tanggal ini, gitu. Setelah tanggal ini. Oke ya Bapak sekalian. Nah, setelah ini bisa diakses oleh Alia ini di tanggal ini sudah muncul ya. Nah, kemudian yang kedua, terbatas tidak tersedia kecuali the activity doa kuliah is marked complete. Jadi Alia ini tidak bisa mengakses ini sebelum dia menyelesaikan yang ini yang pertama gitu. Checklist di sini gitu. Demikian juga yang bawahnya. Dia tidak bisa akses ini sebelum dia menyelesaikan aktivitas di sini. Gitu. Sehingga dengan cara seperti ini, kelas ini hanya dibuka, hanya bisa diakses pada hari dan tanggal itu mulai hari dan tanggal itu. Kemudian yang bagian-bagian di bawahnya ini tidak bisa diakses kecuali setelah akses yang atas. Artinya memaksa mahasiswa mau tidak mau harus mengklik setiap materi yang kita pasang di online learning. Oke ya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, nanti kalau sudah klik di sini semuanya sudah selesai, di sini keluar centang-centang sendiri gitu ya. Karena tadi kan kita setting otomatis. Jadi kalau sudah buka ini, ya nanti di sini keluar centang dan itu akan ada reportnya sebagai bahan absen seperti yang saya buat di tutorial saya yang judulnya cara mengabsen mahasiswa menggunakan checklist aktivitas itu. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian tadi cara membuat batasan akses pada kelas e-learning atau memberikan batasan akses antar materi. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik dan jika masih ada yang belum jelas dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.